Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dan sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT. Suatu ketika paman Nabi Abu Thalib ketika dalam keadaan sakit, bahkan sampai sakaratul maut, Rasulullah SAW di saat itu mengatakan kepada paman yang dicintainya, "Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah," yakni menyatakan kalimat tauhid agar dia masuk Islam. Tapi Abu Thalib dia tidak mau menerima tawaran ajakan ponakannya yang namanya Muhammad Rasulullah SAW. Sampai meninggal Abu Thalib dalam keadaan musyrikin. Kemudian Nabi sedih, lantas Allah turunkan surah Al-Qasas surah 28 ayat 56. Yuk kita buka Al-Qur'annya, karena memang kita sudah lama tidak baca Al-Qur'an. Mungkin selama ini kita lebih dominan membaca WhatsApp, tapi di bulan Ramadan kita yakin pasti bisa membuka Al-Quran. Yuk kita buka surah Al-Qasas surah 28 ayat 56. Oke, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, hatta paman kamu. Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada dia yang dia kendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dia Allah mengetahui siapa yang mau menerima petunjuk. Sahabatku dan jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, mari kita tadaburi ayat ini dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, Nabi tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang dia cintainya, hatta pamannya. Seorang nabi pun tidak bisa memberikan petunjuk. Bagaimana dengan kita bukan seorang nabi? Maka tugas kita bukan memberikan petunjuk, tapi tugas kita menyampaikan risalah yang benar. Begitulah firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Yuk kita buka surah Al-Baqarah ayat surah kedua ayat 272. Laisa alaika hudahum. Bukanlah kewajiban kamu ya Muhammad memberikan petunjuk kepada mereka. Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada dia yang dia kendakinya. Inilah firman Allah bahwa memang tugas kita itu menyampaikan risalah yang benar. Maka petunjuk itu area Allah. Begitu juga di dalam surah Yasin. Surah Yasin itu surah ke-36 ayat 11 dijelaskan oleh Allah, "Innama tungdiru manittaba dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib." Sesungguhnya engkau yang Muhammad hanya mudah memberi peringatan kepada orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Allah walaupun Allah itu tidak nampak. Itulah sebabnya tugas kita di dunia ini menyampaikan risalah yang benar. Hatta saya pun juga tidak bisa memberikan petunjuk kepada istri saya. Saya juga tidak bisa memberikan petunjuk kepada keluarga dan anak-anak saya, bahkan seluruh jamaah saya. Tetapi tugas saya menyampaikan risalah yang benar. Petunjuk adalah urusan Allah kepada siapa yang mau mengikuti petunjuk. Itulah sebabnya dalam surah Al-Qasas surah 28 ayat 56 tadi Allah melanjutkan firman-Nya, "Walakinnallaha yahdi may yasha." Allah itu memberikan petunjuk yang dia kehendaki. Artinya manusia mau menerima petunjuk ketika Allah memberikan petunjuk. Misalnya ada seorang manusia yang ingin diberi petunjuk, maka dia menghadiri majelis taklim, baca Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, dan lebih dekat dengan Allah. Pasti Allah turunkan hidayah kepada dia sehingga bisa mampu menerima petunjuk tersebut, sehingga bisa membedakan antara hak dan batil. Dan yang ketiga, dalam surah Al-Qasas ayat 56 tadi, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dia Allah tahu siapa yang mau menerima petunjuk, yang mau. Mau inilah dasar daripada ikhlas. Kalau kita mau diatur oleh Allah sholat 5 waktu, maka ringan. Kalau kita mau mengikuti petunjuk aturan-aturan Allah di dalam Al-Quran, maka kita ringan untuk membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini, ketika Allah memerintahkan kepada seluruh umatnya, khusus bagi orang mukmin, untuk mengeluarkan zakatnya, untuk bersedekah, maka dia akan ringan karena dia mau diatur oleh Allah sholat 5 waktu, mau mengeluarkan zakatnya. Karena mau ini adalah dasar daripada ikhlas. Karena ada manusia yang tidak mau diatur oleh Allah,
Bayangkan dia ngaku muslim tapi tidak pernah baca Al-Quran, berarti dia tidak mau mengikuti petunjuk Allah. Bayangkan ada orang yang tidak mau diatur oleh Allah untuk sholat 5 waktu sehingga mereka tidak sholat. Padahal yang membedakan orang musyrik dengan orang muslim hanya sholat. Ketika detik ini kita tidak sholat, maka jatuh dia sebagai seorang musyrik, bukan seorang muslim lagi. Maka sebab itu jangan sampai kita tinggalkan sholat 5 waktu, apalagi di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah kesempatan untuk meraih ampunan dari Allah. Bulan Ramadan adalah kesempatan untuk menebarkan benih-benih amal soleh. Dan kita yakin pasti bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah. Selama tinggal maksiat, Anda pasti bisa hidup bahagia tanpa dosa. Hari ini kita pasti bisa menjadi orang-orang lebih dekat dengan Allah, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah SWT sampai akhir hayatnya, ending kehidupan kita husnul khotimah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.